Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone baru lagi teman-teman. Kali ini Redmi Note 10. Nah, saya cukup semangat. Bukan cukup semangat sih, saya semangat banget karena akhirnya saya bisa dapetin Redmi Note 10 ini di Makassar teman-teman. Jadi mungkin memang agak terlambat ya karena teman-teman reviewer yang lain udah nge-review, sedangkan kok saya baru unboxing. Teman-teman harusnya pada tahu kalau saya tuh tinggal di Makassar. Dan di Makassar memang selalu agak telat kalau soal Xiaomi, Samsung, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, hari ini tuh kita udah dapet teman-teman. Nah, di video ini juga mungkin akan sedikit ada bahasa Makassar karena ya saya cukup excited. Nah, di sini pertama-tama langsung lihat di boxnya aja ya. Di sini kita bisa langsung tahu kalau ini tuh resmi karena di sini juga kelihatan tertulis garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Ya, begitulah. Teman-teman reviewer yang lain sih udah nge-review barang ini dan katanya worth it banget untuk harga 2 jutaan. Makanya saya tuh penasaran banget. Jadi langsung aja kita buka. Bentar. Di belakang ternyata banyak tulisannya. Misalnya Redmi Note 10 6,43 inci AMOLED dot display. Wow, 2 jutaan dengan layar AMOLED. 33 watt fast charging. Waduh. Terus Qualcomm Snapdragon 678 48 megapiksel quad kamera. Terus mereka tuh bikin lagi di sini, dibuat di Indonesia. Wah, iya, saya udah tahu kok. Terus kabel USB tipe C ada di dalamnya, ada SIM ejector dan ya bla bla, RAM 4GB, memori 64 dengan Onyx Grey warnanya. Jadi langsung aja saya buka karena saya cukup penasaran. Ngelihat video-video teman yang lain sih, wah bagus-bagus banget ya. Tapi nggak seru juga kalau saya nggak bikinin video. Ya ini udah nggak dibutuhin lagi. Langsung aja saya buka. Nah, oke. Nah, Redmi Note 10 seperti yang ada di belakangnya tadi. Di sini ada lagi nih teman-teman, 6,43 inci AMOLED dot display, 33 watt fast charging, 5000 mAh baterai, Qualcomm Snapdragon 678, 11 nanometer octa-core, 48 megapiksel quad kamera, ada ultrawide dan macro lensnya juga. Terus ini kayaknya saya buka aja. Nah, ini yang warna hitam atau abu, Onyx Grey katanya. Oke. Wah, ini ninggalin jejak di sini, tapi nggak apa-apa. Nah, kameranya segede ini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ini diterangin dikit mungkin nggak ya? Ntar. Oke. Kelihatan? Oke. Nah, kameranya ada yang gede banget sendiri di sini. Ini kamera utamanya dengan resolusi 48 megapiksel dan yang lainnya itu ya macro lens dan juga ultra wide. Ya udah bener kali ya. Ya udah bener. Nah, sekarang kita cek isi boxnya dulu. Oh ya, diaktifin dulu supaya kita nggak nunggu terlalu lama. Terus untuk isi boxnya sendiri ada, oh ada kitab-kitab, buku panduan. Wow, terima kasih telah memilih produk Xiaomi dan ada fotonya kakak saya Alvin. Terus ada case-nya juga di sini. Oke, ada case gratisan. Cukup dermawan. Nah, selain itu ada SIM tray ejector dan udah. Di dalamnya ada lagi kepala charger. Ini dengan output gede 33 watt. Nah, maksimal 33 watt. Keren banget. Terus nggak usah dibungkus lah ya. 33 watt itu di harga 2 jutaan terlalu bagus sih menurut saya. Jadi nanti di reviewnya saya akan coba colokin ke meteran supaya betul-betul kita lihat apakah bener-bener 33 watt. Dan kayaknya video ini akan saya sedikit prioritaskan supaya reviewnya bisa sedikit lebih cepat keluarnya. Karena handphone ini sudah terhitung cukup lama sih. Oh ya, di sini kabelnya tipe C, USB A ke tipe C, terus warnanya oranye. Xiaomi banget ya. Oke. Selain itu udah nggak ada lagi, kita nggak dapat headset seperti biasa dan itu nggak ada masalah. Oke, dusnya disingkirin aja dan handphonenya ini dia teman-teman dengan punch hole kamera 1 di bagian atas. Wow.
ini saya setting dulu kali ya, dan saya mungkin sedikit membanggakan atau wah ini handphone 2 jutaan loh teman-teman. Bentar, ini masih kelihatan. Ini kayaknya di skip aja deh, makan waktu soalnya. Ya udah, saya setting dulu kali ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya coba setting dan saya perhatikan sedikit bahwa di sini ini udah pakai MIUI 12. Ya, untuk fitur-fitur terbarunya sih saya nanti mungkin akan bahas sedikit di video reviewnya. Dan di sini ada punch hole kamera, sedangkan untuk sidik jari di sini ada juga teman-teman, walaupun mungkin nggak kelihatan di bagian belakang. Di sini bersih banget bagian belakangnya, kecuali ada Redmi dan kameranya. Di bagian depannya sendiri, mungkin teman-teman mengira karena ini pakai layar AMOLED harusnya bisa di dalam layar, dan saya pun pikirnya pertama kayak begitu, tapi ternyata fingerprintnya tuh side mounted atau di sini. Dia tergabung dengan tombol powernya teman-teman. Jadi ya bikin handphonenya tuh kelihatan bersih dan ya begitulah. Untuk tombol-tombolnya di bagian kanan ada volume rocker. Terus di bagian kiri ada SIM tray-nya. Mungkin kita bisa buka dulu untuk ngelihat apa aja slotnya yang bisa kita pakai. Sekalian menunggu kali ya dia memuat aplikasi dulu. Oke. Pengaturan udah selesai juga nih. Nah, jadi SIM tray-nya bisa nampung 2 SIM nano dan 1 micro SD. Jadi buat teman-teman yang merasa 64 GB itu kurang dan butuh lebih, kalian bisa tambahin micro SD teman-teman. Nah, di sini udah selesai. Mengerti? Oke. Di sini ada beberapa aplikasi yang udah terinstall, misalnya Mi Community udah pasti ada, Mi Store juga udah pasti ada, Lazada dan Netflix. Wow. Terus selain itu, oh ya, kita langsung aja cobain sidik jarinya ya. Oke, terbuka dengan tanpa ada hambatan dan juga akurasi yang cukup lumayan bagus, nggak ada yang salah. Dan oke, kecepatan mantap, akurasi juga mantap. Sampai di sini nggak ada yang aneh ya dengan handphone ini, malah kelihatan terlalu bagus untuk handphone dengan harga 2 jutaan aja. Terus di sini ada jack 3,5 mm dan slot tipe C untuk charging. Selain itu nggak ada lagi di bagian atas. Oh, paling ada, bentar. Ini speaker juga ya. Kita cobain lah sebentar. Nah, ini pakai MIUI 12 dan juga Android berapa nih? Kita bisa langsung cek di tentang telepon. Oke teman-teman, jadi tentang telepon di sini udah ada. Di sini kelihatan kalau versi MIUI-nya 12.0.1 stabil. Penyimpanannya bentar kok nggak fokus. Yang terpakai 20,6 GB dari 64 GB. Wow, ini cukup gede juga ya pemakaiannya. Nggak ada aplikasi yang udah saya install loh. Tapi itu udah terpakai 20 GB. Tapi nggak apa-apa. 64 GB itu masih cukup banyak lah sisanya, sekitar 40 GB an. Terus bentar, versi Android 11. Wow, udah pakai Android 11 ya. Oke, mantap. Dan juga keseluruhan spesifikasi di sini RAM 4 GB, octa-core, CPU-nya octa-core max 2,20 GHz. Oke. Gila. Wow. Sampai di sini sih pemakaiannya seperti yang bisa teman-teman lihat, cukup stabil, cepet banget responsnya. Layarnya juga enak banget nih. Dan warnanya juga cukup terang, apalagi ini udah hampir maksimal. Kalau maksimal ya bisa sampai seterang ini, dan di sini memang cukup terang ya. Jadi nah, kalau misalnya pemakaian dalam ruangan biasanya sih saya pakainya segini aja, dan mungkin bisa teman-teman lihat kalau ya nggak terlalu terang karena di sini memang terang teman-teman. Jadi untuk video kita harus maksimalin dulu. Oke, sekarang mungkin saya coba installin beberapa aplikasi dulu, dan habis itu kita akan coba kameranya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi cukup ngagetin juga ya hasilnya. Ini 270.000 teman-teman, hampir dengan harga 2 jutaan teman-teman. Saya ya memang sih Xiaomi memang ya kayak begini, tapi ya nggak nyangka juga kayak begini. Tapi ya sudahlah, ya Antutu ya begini hasilnya. 270.000 ini angka yang aduh cukup gede ya.
Tapi ya udah, daripada kita berlama-lama di sini, ya intinya angka yang bisa dicapai oleh HP ini mencapai angka 270.000, dan ini bukan angka yang kecil teman-teman, sekali lagi. Oke, selain itu tadi saya udah bilang mau cobain kameranya, tapi sebelum saya cobain kameranya, tadi tuh saya udah coba sedikit, dan menurut saya ada sedikit warna yang beda sih. Di sini tuh warnanya agak kehijauan. Tapi ntar kita coba lagi. Dan selain itu, selain kameranya, saya tadi juga nyobain yang lain, dan HP ini tuh lancar banget teman-teman, enak banget dipakai. Cuman tadi setelah atau waktu saya download 3D Bench untuk Antutu ini, kayaknya tadi agak sedikit terganggu ya, karena setiap handphonenya mati, downloadnya tuh berhenti. Ya nggak tahu kenapa juga, tapi ya mungkin ada kesalahan aja. Dan di sini saya nyoba aktifin always on display-nya. Ini langsung ada nih dari si Xiaomi, langsung tertulis keep calm and apa tuh tadi, and carry on, artinya tenang aja dan lanjut. Tapi keren juga ya, dengan handphone 2 jutaan sekarang kita udah bisa nikmatin always on display yang dulu-dulu tuh harus di handphone 10 jutaan, dan sekarang handphone 2 jutaan bisa always on display. Keren juga ya. Nah sekarang oke, tadi saya ngetesin sidik jarinya karena tangan saya sedikit berkeringat, ternyata nggak ada masalah, terbaca juga nih. Coba kalau jari yang lain, oke, nggak terbaca. Oke, nah sekarang kita langsung tes dulu aja kameranya. Di sini saya coba foto dusnya dulu. Kebetulan yang ini kan warnanya putih nih, putih banget. Jadi teman-teman bisa lihat apa maksud saya dengan sedikit kehijauan. Nah di sini langsung muncul di layar kalian. Kalau hasilnya tuh sedikit kehijauan, apakah ini dari kameranya atau layarnya aja? Ya saya sih juga bingung. Nah tapi kalau kita cobain vivid, nah baru deh dia sedikit berwarna. Tapi kalau normal ya dia sedikit kehijauan. Nah, saya sih mungkin cocoknya yang limau ini, tapi terlalu ini kali ya. Nah, kalau AI kameranya diaktifin atau HDR-nya dinyalain, hasilnya ya kayak gini. Tetap aja sedikit kehijauan. Kok bisa ya? Nah, untuk aktifin 48 megapiksel kita harus dipencet lainnya terus 48 megapiksel. Untuk 48 megapikselnya sih seharusnya bisa bagus ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Oke, ini saya zoom juga detailnya masih terlihat. Contohnya kayak gini. Setelah difoto dan di zoom sedikit, detailnya tuh masih kelihatan dan masih bagus. Ya namanya juga 48 megapiksel, ini sih harusnya normal dan memang seharusnya seperti ini. Jadi kayaknya ya sebegitu aja sih untuk video kali ini. Kalau teman-teman rencana atau berniat untuk membeli Redmi Note 10 ini dan menunggu pendapat saya tentang handphone ini, ya saya akan bikin reviewnya dan saya akan prioritaskan handphone ini karena memang saya terlambat untuk unboxing. Ya minta maaf karena ya tahu sendiri lah ya. Ya udah, mungkin segini aja video unboxing kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.